rame tuka bela kulei sari. Mai se take gawi to babu rame gua kita ina. Dawi lima mae via take gawi rakasia. Tau nago tau nua ola kita. Mai seja kita gawi rakasia mai. Bau sini maruna. Oke, mai renis dengan. Halo Ibu Damiana. Selamat pagi Bu Damiana. Halo Ibu Irene, makin cantik. Ini profesional nanti apa omong bahasa Inggrisnya? Ya, gampang itu. Oh, melalui itu sendiri mengerti. Ada cantik. Lagi Bruder. Pagi Bu ya. Kalau pakai bahasa Inggris itu kan bagian dari tantangan zaman sekarang. Pak Andi semangat kali kok. Sudah hot sih, hot. Yang pertama. Tantangan apa juga satu. Penasaran kemarin melihat langsung mukanya Bruder hari ini sudah terjadi. Anteng kau? Betul Ibu Adriana ya. Yang penasaran kemarin itu hari ini sudah. Tidak tahu, Bruder ganteng kau? Jangan sampai di samping ada guru Gara nih, Catherine. Gara-gara ini. Gara-gara penjelasan deh. Ibu Adriana yang penasaran. Saya tidak penasaran karena sudah dengar banyak cerita. Kan cuma dengar toh, tapi mukanya belum lihat. Itu yang cerita itu yang penasaran. Kami kakak bilang Bruder itu cerdas, ganteng. Yang penting jangan yang lain-lain itu. Ada ibu-ibu nih parah. Kemarin Catherine ganggu saya, katanya tidak mau tampilkan muka, takut ini ibu-ibu nanti banyak yang pakai lipstick, nanti saya pingsan. Istighfar juga itu kita berkali. Hati-hati itu peristiwa di Taman Eden yang pertama itu bagaimana? Ini buat peristiwa Taman Eden yang kesekian kali. Sudah fokus. Apa? Biarkan dulu udah Siap diri sudah supaya ikut ini penjelasan. Kemarin sudah setengah mati kerja toh. Bagi dia. Ya, ada yang sampai ini ya, ada yang sampai hampir mau pagi baru kirim itu. Iya Bruder. Kasihkan nonton itu acara kemarin. Tersenyum saya dulu di pagi, sebentar kerja sampai jam 3 pagi. Pagi senyum setelah pikun mengkerut. Setelah pikun mengkerut. Terus sama kurut ibu, enjoy saja. Ibu Lucia. Kerjakan dengan senyum.
Siapa yang ikut ini apa kemarin acara pengukuran di TTU? Ya saya ikut dalam Oh, jauh. Hancur kita serius dapat Lagi divisi. tidak ikut. Ibu Tresia tutup kah? jaringan setengah mati, jaringan kemarin. Ay, betul kok. Itu Romo yang pipi tidak tahu mau berapa jam dia tangan dia angkat terus tidak tahu turun. Kakak Wilfried Mone sudah sembuh kah? Cuma ada masalah sekolah ya. Kalau ibu mau ikut di situ boleh, tapi tidak tabrakan dengan ujian di kelas lain. Besok tidak ada ujian, ibu tidak ada ujian. Sama sekali tidak ada ya. Ujian sudah ya. Ya, besok supaya jangan menunda toh. Supaya nanti ikuti jadwal yang ada. Besok pagi datang sebelum ujian ya. Oke. Begitu ya. Baik Bapak Ibu guru sudah 19 ya, tinggal 2 kan ya. Sebenarnya tinggal satu ya. Satu yang berkurang Iya. Satu sudah Tidak, Ibu. pulang Rodet, tinggal 19 kan. yang Ya, kembali. Ya maksudnya sekarang 19 ada di Pikon, berarti tambah saya kan, lalu kurang 1 mahasiswa. Ibu almarhum. Bukan. Kalau 20 kan pas satu. Oh, iya. 19 Iya, Bu. Iya, iya, iya. kurang 1 tidak tahu. Atau kita mulai saja ya, Ibu Guru ya. Baik, sudah. Mulai telepon di yang lain. Ya. Kurang 1. Baik Bapak Ibu Guru yang terkasih, pertama saya ucapkan provisiat untuk hari pertama ya. Lumayan ada di kelas ini kisaran nilai antara 80 sampai 95, luar biasa. Beda dengan kelas-kelas lain, kita mulai start dari 75 karena memang dianalisanya kurang bagus. Tapi ini mungkin karena mengerti penjelasannya dan juga dari opini banyak yang hanya satu yang saya suruh ulang, tapi ya begitulah. Karena harus lihat di opini ya, jangan terburu-buru akhirnya ke analisa bahan ajar. Harus lihat dulu baik-baik instruksinya. Mungkin kemarin juga kayaknya tidak ikut ikon ya. Tapi sudah diberi nilai, tidak apa-apa. Nanti di kegiatan hari ini mungkin jauh lebih baik ya. Rejum luar biasa mengerti maksud, kalaupun tidak mengerti ada yang sudah japri dan bisa menjawab itu. Hanya presentasi itu 0% itu jarang, cuma 1 saja ya. Masih banyak yang di atas 5 ke atas 5 sampai 40 itu banyak. Jadi perlu dikurangi, kalau lihat masih presentasinya banyak, diedit dulu, jangan langsung dikirim, supaya nanti kalau dosennya sudah menilai, Bapak Ibu jangan nanti meminta setelah dinilai tidak bisa, sudah ada nilainya, tidak bisa dikembalikan. Karena sudah masuk di LMS itu tidak bisa dikembalikan bukan revisi ya, tapi karena itu kan sudah final nilainya. Jadi kalau masih ragu-ragu konsultasi bisa kirim ke saya baca atau bagaimana kan bisa juga. Cara itu juga bisa kalau masih ragu-ragu.
Lalu kalau evaluasi umum sih saya lihat bagus, apa namanya, mungkin juga karena apa, mengerti maksud apa yang diminta, apa yang diharapkan, lalu terjawab ya. Direfleksi bagus, refleksinya bagus-bagus ya. Kalau saya baca refleksi di reju maupun di analisa bahan ajar. Lalu untuk ya memang karena situasi kemarin kita masih mengikuti Zoom yang awalnya kita semua juga masih agak susah ya untuk mengikuti. Lalu waktu kita bukan terbuang tapi kita persembahkan untuk teman kita yang sudah mendahului kita, untuk waktu yang waktu berahmat. Jadi setelah itu memang saya menunggu tadi malam sudah jam berapa ya, sudah jam 1 itu tinggal berapa, tapi saya pikir saya tidur dulu supaya nanti jam 3 ke jam 4 saya bangun, kalau sudah saya nilai dari jam 4 saya bangun itu sudah ada. Ya tidak apa-apa karena situasi yang kita sama alami kemarin yang membuat kita bisa undur seperti itu dimaklumi. Hanya hari ini kan kita tidak ada lagi kesibukannya, jadi diharapkan untuk sedikit lebih cepat. Baik Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita masih di KB 34. Di KB 3 berbicara tentang wawasan kebangsaan dan KB 4 tentang anti kekerasan. Ada satu ibu atau bapak kemarin di reju itu di analisa itu sudah memasukkan anti kekerasan. Ya. Tidak apa-apa karena masih berhubungan dengan moderasi beragama, poin ini juga hanya mungkin nanti sebentar di bagian anti kekerasan itu sedikit lebih fokus ke tema itu ya. Mengapa orang anti kekerasan? Lalu mengapa ada kekerasan? Itu pertanyaan pertama. Mengapa ada kekerasan? Lalu mengapa orang anti kekerasan? Berarti kan ada efek yang tidak bagus. Kalau di wawasan kebangsaan bahannya terlalu luas di modul. Bahannya itu bicara juga tentang pandangan wawasan kebangsaan itu sendiri. Lalu di dalamnya banyak undang-undang yang berbicara juga tentang wawasan kebangsaan. Di dalamnya itu termasuk bahasa, termasuk ukuran bendera, apa semua itu kan tidak perlu. Itu hanya tambahan-tambahan. Lalu untuk undang-undang itu kan banyak itu di bab 3. Maka itu saya masukkan. Nanti Bapak Ibu buka di instruksi itu materi bab 3 yang saya sudah ringkas, itu kayaknya 4 halaman. Jadi semakin fokus ke materi. Saya hapus undang-undangnya. Kalau Bapak Ibu merujuk, tulis saja ke undang-undang itu, tapi tidak harus mengutip semuanya, nanti rejimnya menjadi luas. Lalu perhatikan kalau di rejim itu ada bahan kajian atau ada indikator esensial, maka ada yang ada pertanyaan, ada yang tidak berbentuk pernyataan dan pertanyaan, dengan maksud menghantar Bapak Ibu guru atau menganimasi Bapak Ibu guru untuk berpikir ke materi itu, bukan menjawab pertanyaan dari rejim itu. Pertanyaan itu hanya untuk memancing aspek berpikir kita ke arah tema yang dimaksud. Jadi tidak dimaksudkan untuk cuma menjawab pertanyaan di dalam rejim, tidak. Kenyataan juga menghantar Bapak Ibu untuk fokus ke bahan kajian dan indikator esensial. Lalu kita masuk ke analisa bahan ajar. Analisa bahan ajar KB 3 dan KB 4 hari ini saya tidak ambil dari opini ataupun dari jurnal, tulisan-tulisan yang berhubungan dengan KB 34, tetapi saya ambil semuanya dari modul. Jadi modul itu saya sudah sudah ringkas. Bapak Ibu bisa buka di file saja, instruksi, baca instruksi pojok paling bawah, download file dipindahkan ke file, dibikin folder sendiri, lalu Bapak Ibu nanti bisa baca, atau kalau kesulitan bisa print, karena berapa lembar sih, 4 lembar, di print, dibaca lalu dianalisa. Lalu hindari untuk copy paste itu masih ada ya, 1-2 hanya ya. Kalau itu menjadi inti dari pokok itu, maka diringkas, jangan di copy paste, karena akan nanti muncul
di halaman kerja itu ada tulisan berwarna, ada tulisan, dia ada tandanya. Kalau copy paste itu dia bertanda. Jadi kita bisa lihat di halaman kerja dosen bisa terbaca karena komputer sudah disiapkan. Jadi kalau masuk kita bisa langsung lihat mana yang asli punya Bapak Ibu guru dan mana yang dari modul, ya. Mana tulisan yang sudah pernah dimuat oleh orang, ya, dimuat oleh teman sebelumnya, bisa jadi di kelas sebelumnya, ya. Kadang-kadang kan kita minta kalau ada kenalan kelas moderasi yang sudah selesai, kita minta kirim dulu resume atau analisa, ya. Ya nanti harus diedit karena nanti terbaca juga. Walaupun presentasinya itu dia tidak terbaca, bisa jadi hanya isinya model tulisannya itu berwarna akan terbaca. Jadi perkembangan elektronik ini juga kadang-kadang membuat kita harus jujur, ya. Bukan Tuhan yang mengharapkan kita jujur, tapi alat-alat ini juga membuat kita hidup jujur, ya. Lalu di analisa bab 4 tentang anti kekerasan, itu juga dari bahan ajar, itu sepertinya ada 4 lembar juga. Jadi bahan yang sudah ringkas di bab 4 itu memang undang-undang tentang anti kekerasan itu sudah hapus. Bisa Bapak Ibu guru nanti bisa melihat, merujuk, misalnya bisa melihat undang-undang anti kekerasan nomor sekian, cukup itu tahunnya, ya. Tapi tidak perlu memuat pasal, bab, ayat, semuanya nanti terlalu banyak. Seperti yang dibuat dalam KB2 kemarin. Kalau KB1 itu analisa secara bebas, jadi menilai, membandingkan, bisa juga mengajukan protes atau menyetujui ide. Nah itu kemarin sudah bagus. Dari 19 Bapak Ibu guru itu ada 18 yang bagus sekali. Kecuali satu yang tidak. Terima kasih, Ustaz. Trisakti, tolong tutup pintu kan, biar nanti mahasiswa jangan masuk. Ya, oke, kita lanjut Bapak Ibu guru di anti kekerasan. Itu apa? Jelaskan dulu apa itu anti kekerasan. Kalau boleh juga dibuat uraian tentang kekerasan, lalu anti kekerasan seperti apa. Tokoh yang terkenal juga diangkat juga dalam bahan ajar KB4 itu Mahatma Gandhi. Mengapa Mahatma Gandhi menolak kekerasan? Lalu apa yang ia buat? Nah, cara berpikir Mahatma Gandhi itu harusnya menganimasi kita untuk nanti bisa menganalisa dengan baik. Jadi dia menolak kekerasan dalam berbagai macam hal. Tokoh dunia yang menginspirasi semua kelompok. Dia tidak memandang agama, ya, walaupun dia seorang Hindu, tapi kan dia tidak melihat bahwa yang lain itu berbeda. Maka ketika Mahatma Gandhi meninggal juga dikatakan bahwa Presiden Amerika Serikat waktu itu mengatakan begini, dia benar-benar orang yang pernah hadir di dunia ini dan pernah mewartakan nilai-nilai Kristiani. Luar biasa, ya, itu kan pengakuan. Lalu kalau melihat cara hidup Mahatma Gandhi kan dia proses terhadap anti kekerasan itu sederhana, memakai pakaian yang kayak orang-orang India itu kan dari hasil tenunan. Dia menolak untuk memakai bahan pabrik, lalu sendalnya itu dari kulit kayu, ya kayak begitu. Kan dia tidak mau supaya kekerasan itu terjadi pada hewan, tumbuhan yang punya nilai tertinggi, ya. Tapi dia mau supaya kekerasan ini harus dihapus, bukan hanya kekerasan terhadap manusia, tetapi kekerasan terhadap semua entitas yang ada di muka bumi. Baik juga kalau memberikan sedikit animasi atau kemarin beberapa itu mengambil tokoh Paus Franciscus, ya, itu juga kan tokoh yang bisa menjadi salah satu contoh, atau tokoh-tokoh lain kan, yang sesuai dengan tema, ya. Jadi sampai ke situ maksudnya. Itu pokok di KB4. Lalu tes formatif akan
saya sudah muat tes formatifnya duluan ya, karena dia tidak berpengaruh dengan Vicon ini. Saya sudah atur waktunya. Hari ini kita mulai tes formatif pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, pukul 3 waktu Indonesia Tengah, yang NTT Sulawesi itu jam 3 ya, jam 3 sudah mulai kerja. Jam 4 untuk waktu Indonesia Timur ya. Jadi yang ada di Tanah Papua dan sekitarnya nanti jam 4. Jam 4 dibuka seperti kemarin bekerja, durasi waktunya 1 jam. Kalau Bapak Ibu guru mereview, menganalisa lalu mau tuntaskan itu dulu baru tes formatif juga boleh, hanya durasi waktunya 1 jam. Tidak mesti jam 2 Bapak Ibu harus ke situ kalau memang lagi sibuk-sibuknya analisa. Jangan terpotong atau idenya jangan berhenti. Ya. Lalu itu untuk tes formatif ya. Lalu kita lihat sedikit supaya besok pagi kita Vicon itu sudah ada pencerahan sedikit untuk analisa materi untuk besok. Karena besok itu kegiatannya 2 kegiatan penting yang punya presentasi nilai tinggi, lebih-lebih analisa materi ya. Ini yang saya selalu tekankan di kelas moderasi ketika Bapak Ibu guru harus kuat untuk menganalisa di sini karena sudah belajar menganalisa di bahan ajar. Mengapa? Di bagian analisa materi ini kita nanti besok masuk ke langkah keempat, mencari akar masalah atau ya, mencari akar penyebab masalah yang dominan ya. Di langkah keempat. Kalau saya tidak salah bisa lihat dulu ya. Di BBL. Ya. Nanti besok pagi di Vicon saya akan uraikan dengan PowerPoint karena ada caranya untuk itu. Ya, menganalisa penyebab masalah yang dominan. Jadi kita melakukan analisa penentu penyebab masalah dengan menggambarkan penyebab yang dominan. Artinya begini, untuk Bapak Ibu siapkan nanti setelah sore atau malam selesai menuntaskan tugas hari kedua, boleh mulai menyiapkan ini. Ketik saja di Word, lalu nanti besok bisa dipindahkan. Akar penyebab masalah yang utama. Jadi dari sekian banyak yang menjadi penyebab masalah di langkah kedua dan ketiga, Bapak Ibu pilih salah satu atau 2 minimal ya. Misalnya ada 6 penyebab masalah. Masalah yang paling utama mendasar apa? Bisa jadi 1. Kalau 1 maka dijelaskan di situ, dijelaskan penyebabnya karena ini. Latar belakangnya apa? Jadi tidak hanya menyebutkan lalu ditaruh begitu saja, itu pekerjaan cuma 1 menit. Jadi dijelaskan akar penyebab ini muncul karena apa, atau dia menjadi pokok karena apa. Nah itu dijelaskan di langkah keempat besok. Karena nanti akan di modul berikutnya itu Bapak Ibu akan menemukan akar penyebab masalah yang determinan tambahan. Nah itu sisanya dari penyebab utama tadi. Jadi tinggal ditransfer saja, diambil saja. Bisa di-copy juga dari halaman kerja sebelumnya, penyebab tambahan ditaruh itu lalu dijelaskan. Kalau Bapak Ibu mengambil tema lingkungan, tema kekerasan, tema perkawinan, tema keterlibatan umat dalam katekesi atau dalam berliturgi, maka cari akar penyebabnya. Faktor budaya kah atau faktor kesadaran umat kah? Nah, lalu di situ dijelaskan mentalitas umat di budaya ini begini. Kalau ada pesta banyak orang, kalau ada kegiatan di gereja tidak ada orang. Nah, ini kan mentalitas. Berarti kan dia menjadi penyebab utama, penyebab dominan. Nah, ini sedikit gambaran untuk besok. Jadi dia presentasi nilainya 35% Bapak Ibu, dia tinggi sekali. Kalau Bapak Ibu guru jatuh di analisa materi, lalu tes akhir modulnya juga kecil, tidak lulus modul. Lalu kalau Bapak Ibu lihat di halaman kerja sekarang, kalau nilainya 23 ke atas itu masih bagus sekali. Kalau dia di bawah 20 itu sudah artinya tugas hari pertama itu agak rendah.
Tapi kalau 23 ke atas dia masih bermain di 80 sampai 95. Maka diusahakan hari kedua tambah lagi 25, dia akan ke 50 lebih nanti. Ya, atau ke 40. Kalau 40 hari kedua ini menentukan kalau nilai akumulasi nilai di dashboard itu 39 sampai 44 itu tinggi. Nah, yang menentukan besok. Ada Bapak Ibu yang lulus modul sebelum tes akhir modul, bisa dilihat itu. Misalnya dia sudah aman 70-an tapi belum tes akhir modul. Tidak apa-apa, tes akhir modul, lakukan itu. Nanti dia bisa naik ke 90, bisa ke 80 kalau nilai tes akhir modulnya tinggi. Karena standar nilai kelulusan minimal 70 sampai 100 ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat kalau sudah analisa materi, dilihat dulu nilainya. Saya sudah lulus modul 71, 72 biasanya begitu. Maka harus bersiap-siap untuk tes akhir modul, harus nilai tinggi. Dia akan beranjak ke 90 kalau 70-an. Tapi kalau tes akhir modulnya banyak Bapak Ibu guru yang kewalahan karena tes akhir modulnya kecil. Maka ketika dapat 71 setelah analisa materi, dia bisa naik ke 73, 74, tidak banyak karena nilainya kecil. Tapi kalau tes akhir modulnya 100 atau 70-an ke atas, dia bisa dongkrak sampai 90. Jadi memang besok itu perlu ketelitian, kehati-hatian untuk menganalisa. Kalau ada kesulitan nanti bisa tanya di hari ini dan juga nanti besok ya. Terutama hari ini kalau ada Bapak Ibu yang masih ragu-ragu untuk menganalisa, bisa japri atau bisa ditanyakan di WA kelas. Lalu setelah Tikon ini nanti saya akan kirim template untuk resume KB 3 dan 4. Lalu Bapak Ibu guru sudah mulai habis langsung melakukan resume. Baik, begitu Bapak Ibu guru, ada yang mau bertanya silakan. Tidak ada, jelas. Bapak Pantun silakan Bapak. Selamat pagi Bruder. Mungkin lebih bagus kami bisa cepat memahami kalau Bruder tampilkan dia punya template lalu memberikan kami penjelasan. Template untuk resume Bapak ya. Untuk resume. Terima kasih. Oke Bapak ya. Bisa kelihatan. Belum. Ya. Sudah? Ya, sudah. Ya. Ya, kita lihat ini ya, kita lihat template di KB3. Di KB3 itu sub kajiannya, bahan kajiannya, pembinaan kerukunan, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, itu bahan kajian yang nanti akan didalami. Lalu kontekstualisasi atau indikator esensial,
Sebagai wujud rasa cinta tanah air, setiap warga negara menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Masalah kerukunan perlu dilakukan pembinaan. Mengapa perlu dilakukan hal tersebut? Uraikan dalam kajian modul, dilanjutkan bagaimana menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi di sini pokoknya adalah membina kerukunan dan menjaga persatuan dan kesatuan. Kata-kata kunci di sini adalah pembinaan, kerukunan, persatuan, kesatuan. Itu keywordnya ya. Ada 1, 2, 3, 4 kata kunci ini. Dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga ketahanan sebuah bangsa. Lalu kita harus lihat dulu indikator esensial yang menjadi, ini bisa kita katakan ini menjadi jantungnya DNA-nya dari bahan kajian. Bahan kajian itu kan luas, walaupun cuma satu baris ya dan singkat, tapi itu kan sangat luas. Lalu kita harus merujuk ke sini indikatornya. Indikator di sini itu mulai dengan cinta tanah air. Kalau orang merasa cinta tanah air itu kan harus membina kesatuan dan persatuannya. Indikator yang diharapkan di sana adalah cinta tanah air. Tandanya apa? Setiap warga negara menjaga persatuan dan kesatuan ini sehubungan dengan perubahan kajian itu. Lalu kerukunan perlu dilakukan, lalu perlu juga pembinaan. Hal-hal ini pembinaan persatuan ini yang mau diminta untuk Bapak Ibu review di bahan kajian modul ini. Hasil kajiannya apa? Kalau yang diminta 4 kata kunci ini, pembinaan, kerukunan, persatuan, dan kesatuan. Lalu refleksinya. Ini berbicara secara global mengenai sebuah bangsa, tetapi dalam hubungan dengan refleksi Bapak Ibu guru agama di sekolah, pemaknaan dari hasil refleksi, kerukunan, persatuan, dan kesatuan dalam kaitan pembinaan ketiganya di sekolah itu diwujudkan seperti apa? Sebagai seorang guru agama ya, juga punya jiwa kebangsaan juga soalnya, karena kita guru khusus, guru yang banyak bergulat dengan kerohanian, tetapi juga dalam kaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi inilah yang nanti akan keluar di indikator esensial ini, akan ditampilkan di bahan kajian modul. Maka hal-hal yang tidak berhubungan dengan pembinaan kerukunan, persatuan, dan kesatuan tidak perlu masuk ke sini, karena yang diminta cuma 4 kata kunci itu yang menganimasi tulisan Bapak Ibu ini. Nah, kalau di dalamnya berbicara tentang anti kekerasan, nanti saja karena dia di KB4, atau berbicara tentang perdamaian, efek dari semuanya ini kan perdamaian, tapi bukan fokus. Yang menjadi fokus adalah pembinaan, kerukunan, persatuan, dan kesatuan. Bagaimana membina? Membina juga bisa jadi mempertahankan ya, mempertahankan aspek persatuan dan kesatuan. Membina juga soal mempertahankan tapi meningkatkan. Nah, itu kan aspek pembinaan kan arahnya ke situ. Bukan membina itu menurunkan semangat atau menghilangkan sesuatu dari ketiga ini. Maka lihat dulu bahan ajarnya. Bahan ajarnya itu tentang wawasan kebangsaan. Jadi akan berimbas ke situ ya. Untuk KB3 Bapak Ibu bisa mengerti ya. Bisa Romo. Bisa ya. Mengerti. Bisa. Kita ke KB4. KB4 di bahan kajian, subbahan kajian, langkah-langkah yang perlu ditempuh untuk menghapus rantai kekerasan. Jadi bahan kajiannya itu di langkah-langkah untuk menghapus rantai kekerasan. Artinya bahwa Bapak Ibu fokus di soal penanggulangan cara bagaimana mengatasi supaya tidak terjadi kekerasan. Di template yang ada KB4 itu langkah-langkah yang perlu ditempuh untuk menghapus rantai kekerasan, menghapus ya, bukan mengurangi. Lalu kontekstualisasi indikator esensialnya apa?
kekerasan di tengah masyarakat banyak kita saksikan terjadi di mana-mana. Itu kekerasan terjadi baik secara verbal maupun non-verbal, kekerasan fisik dan kekerasan lainnya akan terus ada dalam kehidupan bersama, bahkan kehidupan beragama. Bagaimana menghapus mata rantai kekerasan sehingga dunia atau bangsa menjadi bangsa yang damai, rukun dan penuh ketenteraman. Ini berangkat dari sini langkah-langkahnya. Bagaimana cara itu sudah mulai masuk ke cara. Karena keduanya akan selalu berhubungan, subahan kajian dan indikator sosial. Kekerasan verbal maupun non-verbal, kekerasan kata-kata juga ada ya, kekerasan fisik juga ada. Bapak Ibu guru melihat kekerasan verbal dan non-verbal di sekitar kehidupan Bapak Ibu atau di sekolah. Contoh kekerasan dengan kata-kata ya, Bapak Ibu bisa secara tidak sadar juga dan tidak sengaja juga ya, memberikan tugas pada siswa dengan ancaman. Ini kan kekerasan verbal juga. Atau memberikan sesuatu dengan catatan-catatan yang menekan. Kalau kamu tidak mengerjakan tugas, maka Bapak Ibu guru akan begini ya. Kalau kamu tidak menyelesaikan tugas dengan tuntas, maka kamu akan mendapat sanksi, dipukul atau diusir. Ini kan kekerasan. Harusnya ada sanksi yang diberikan yang sedikit lebih akademis, yang sedikit lebih berbau pendidikan. Kalau dia tidak kerja, harusnya tugasnya ditambahkah atau dicari pekerjaan lain lagi untuk menambah tugas itu. Dia semakin berat bebannya, atau cara yang tidak muncul kekerasan verbal dan non-verbal. Jadi baca dulu modulnya, lihat baik-baik subahat kajian dan indikator esensialnya supaya nanti dapat apa yang diminta dan apa yang disuruh bisa tercapai. Refleksinya pun nanti akan fokus ke hal-hal seperti ini. Langkah-langkah ini untuk menghapus mata rantai kekerasan. Maka dijelaskan langkah-langkahnya, 1 apa, 2 apa, 3 apa ya. Bukan dilepas begitu terpisah begitu saja, berdiri sendiri begitu saja, tapi coba sedikit dijelaskan dengan contoh-contoh konkret bisa. Itu untuk KB3 dan KB4. Begitu Bapak Anton. Iya, terima kasih Bro. Mungkin tadi ya Bapak. sedangkan analisanya yang dikirim itu ambilnya dari LMS. Di mana itu Bapak? Dan tadi kalau saya tidak salah kurang mendengar penjelasan dari Bruder pertama bahwa untuk bacaannya KB 3 dan 4 itu dari modul ya? Ya. Sedangkan untuk analisanya yang Bruder kirim di link di LMS. LMS ya, itu untuk analisanya saya sudah kirim. Sedangkan untuk resumenya itu Bapak Ibu membaca semua materi di dalam yang berhubungan dengan KB3, lalu fokus ke template yang dikirim, yang diminta apa. Kalau cari dan menemukan di KB3 tempatnya di situ, lalu dibuat ringkasan sesuai dengan maksud. Terima kasih Bro. Oke Bapaknya. Masih ada Bapak Ibu guru? Ibu siapa ini kayaknya tidak hadir. Kayak semalam katanya sakit ibu, itu atau ada? Ada Romo. Oh ya. Ada. Ada ya. Sudah sehat Ibu?
Ya sudah agak baik, Bruder. Baru agak ya. Oh ini siapa ini tidak ikut? Paulus Antonius Pati dia ada ya. Ini mungkin jaringan kah? Ada di Lembata, Bruder. Oh iya. Sama-sama di Lembata mungkin aneh. Oh iya. Dana tumpah darah tuh tidak ada sinyal ini. Ibu Adriana bagaimana? Sumba aman ya? Pada saat pikon begini Bruder semuanya aman, tapi setelah mau kerja Aman. tugas ya amannya mulai tidak jelas sudah. Iya, sudah banyak keluhan-keluhan yang tidak sebenarnya selama jadi guru belum ikut PPG tidak banyak keluhan ya. Iya, kan hanya mengajar saja, sekarang kita kembali lagi belajar. Belajar ya. Kelas J ya. Bapak Ibu sudah punya ini ya, sudah punya grup RPL juga tuh. Kelas RPL belum ya? Sudah. Pak Dedi dengan Pak Dedi. Ah iya, Pada Pak Dedi ya. yang Pak Dedi. Bagus sambil menyelesaikan 2 modul ke depan sambil konsultasi RPL. Kalau saya di kelas D sudah banyak yang sudah hampir beres. Jadi sambil konsultasi hari hanya kan tinggal dinilai. Oke, begitu. Jangan sampai ada yang masih belum jelas, Bapak Ibu guru ditanyakan saja. Kalau tidak ada, kami ini ada ujian juga di kelas reguler. Sudah pas, Bunda. Sudah pas ya, Bapak Andreas pas ya. Sementara pas ya. Bapak Andreas yang untuk sementara pas, sedikit lagi tidak pas. Ya kendala nanti kan. Bapak Andreas di mana ini, Mbak Jawa? Kami sesama Sumba, Bruder. Oh, Sumba ya. Ya. Ada kakak kelas juga di situ. Mungkin ada di situ kakak siapa ini? Secara Podi. Oh iya, Kodi. Ya. Oh, salam nanti Bapak ya. Itu kakak kelas di Malang. Oke Bapak Ibu guru, saya senang nanti Bapak Ibu kalau resume dengan analisa seperti kemarin caranya ya, supaya nanti nilainya jangan jatuh lagi, jangan hari ini nilainya jelek. Ya. Terima kasih, selamat bekerja. Saya menunggu sampai ini. Saya sampai malam-malam, jadi di Biara itu selalu dijuluk pria malam tuh. Mereka sudah tidur, saya masih duduk. Pria malam. Saya bilang, iya jangan ini. Bapak Ibu harap supaya tetap sehat ya. Iya, Bruder. Jangan kita tutup sampai di sini. Saya akan kirim template resume KB34. Oke. Iya. Terima kasih, Bruder. Terima kasih, Bruder. Bagaimana Ibu Lutgardis? Ibu Lutgardis lagi. Iya.